Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, NPM 1906046. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode case-based reasoning. Metode case-based reasoning atau CBR, yaitu ide awal dari metode case-based adalah melakukan adaptasi solusi yang pernah digunakan untuk memecahkan masalah lama dan menggunakan lagi solusi tersebut untuk masalah baru yang serupa. Salah satu variasi dari pendekatan ini adalah metode rule injection. Dalam rule injection ini, komputer melakukan analisa kasus-kasus lama dan menggenerate rule dari kasus-kasus tersebut. Dalam penggunaan teknisnya, solusi yang dihasilkan dari proses case-based sangat tergantung pada nilai SP atau similarity value atau nilai tingkat kesamaan. Siklus pemecahan masalah menggunakan CBR secara umum mengikuti 4 tahapan. Yang pertama yaitu ada retrieve, yaitu memperoleh atau mengambil kembali kasus-kasus yang paling mirip atau sama. Yang kedua ada reuse, yaitu menggunakan kembali informasi dan pengetahuan dari kasus tersebut untuk memecahkan permasalahan yang baru. Yang ketiga ada revise, yaitu meninjau kembali atau memperbaiki usulan solusi yang diberikan. Fase ini terdiri dari 2 tugas, yaitu mengevakuasi solusi kasus yang dihasilkan oleh progress. Terus, jika berhasil, maka dilanjutkan dengan proses retain. Yang kedua yaitu jika tidak, maka memperbaiki solusi kasus menggunakan domain spesifik pengetahuan. Yang keempat yaitu ada retain, yaitu menyimpan atau mendalami bagian-bagian dari pengalaman sebelumnya yang mungkin berguna untuk memecahkan masalah di masa yang akan datang. Kelebihannya yaitu memecahkan masalah dengan mudah. Semakin banyak pengalaman, sistem akan menjadi semakin pintar sehingga dapat memecahkan masalah dengan mudah. Kekurangannya yaitu tidak menjamin solusi terbaik atau optimum karena penalaran ini berdasarkan kasus lampau. Jika solusi lampau salah, maka tahapan revise sangat diperlukan untuk mengurangi tingkat kesalahannya. Yang kedua yaitu ada semakin banyak pengalaman, proses pencarian semakin lama karena harus membandingkan dengan kasus yang paling mirip. Penerapan metode case-based reasoning atau CBR. Secara umum, sistem pakar diagnosa penyakit tanaman pangan dengan menerapkan CBR ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Sistem ini memiliki 3 akses, yaitu admin, petani, dan pakar. Admin bertugas mengelola sistem secara keseluruhan. Petani dapat memulai berkonsultasi, memulai antarmuka. Modul konsultasi diawali dengan memilih salah satu tanaman pangan yang akan didiagnosis. Selanjutnya, memilih gejala yang terdapat pada tanaman tersebut. Setelah itu, sistem memulai melaksanakan tahapan retrieve dengan cara menghitung kedekatan gejala-gejala dengan kasus yang ada dalam basis kasus dengan metode NNS atau Nearest Neighborhood Similarity. Berikut tahapan reuse, yaitu memilih penyelesaian dengan memperbandingkan kasus yang ada pada basis kasus yang memiliki similarity tertinggi. Pada sistem ini memiliki threshold 0,7. Jika kasus baru dengan similarity bernilai 0,7, maka penyelesaian kasus tersebut menggunakan penyelesaian sesuai dengan kasus yang tersimpan. Petani dapat melihat hasil diagnosis pada modul output, tetapi jika nilai similarity-nya kurang dari 0,7, maka kasus tersebut dianggap tidak memiliki penyelesaian dan disimpan sebagai kasus baru yang nantinya akan ditinjau kembali oleh pakar, revise, dan ternain. Gambar di bawah ini menunjukkan alur
Case Based Reasoning atau CBR. Untuk memulai konsultasi pengguna, memilih menu konsultasi yang terdiri dari submenu padi, jagung, singkong, dan kacang tanah. Pada halaman konsultasi gambar ke-6 ini, pengguna menuliskan nama dan memilih alamat. Kemudian mulai memilih gejala-gejala yang dialami oleh tanamannya, sehingga akan mendiagnosis penyakit sesuai dengan gejala yang dipilih menggunakan CBR dan NNS. Gambar 7 dan gambar 8 ini menampilkan hasil diagnosis. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini telah menghasilkan sistem pakar diagnosis penyakit tanaman, pangan, dan menerapkan case-based reasoning atau CBR dengan cara mengukur kesamaan kasus yang baru dengan kasus yang tersimpan pada basis kasus. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai sensitivitas sebesar 100%, sedangkan rata-rata akurasi sebesar 76,74%. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem yang telah dapat bekerja secara baik dalam mendiagnosis penyakit tanaman pangan seperti padi, singkong, jagung, dan kacang tanah. Contoh implementasi tadi saya kutip dari jurnal.ubl.ac.id. Bisa diakses jurnal tersebut untuk melihat lebih jelas contoh implementasinya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.